Shalom jemaat sekalian dikasih oleh Tuhan. Kita semua masih bersuka cita pada hari ini karena kita masih boleh memuji Tuhan. Bersama kita boleh beribadah bersama walaupun lewat online. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus berseteru dengan kita. Mungkin di rumah sana, mungkin ada yang sedang isoman, tapi kita percaya di dalam Kristus ada kesembuhan, ada sukacita. Mari kita mau bersama memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, jangan lelah. Walaupun dalam tekanan, walaupun dalam begitu banyak masalah pada saat ini, tapi kita mau terus bekerja, kita mau memuliakan nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang beribadah kepada Engkau. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Janganlah kami lelah Tuhan, bekerja untuk Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu berserta dengan Engkau Tuhan, tidak akan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mempersembahkan waktu kami di hadapan Kau Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah, dan untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan.
Biarlah Engkau pimpin setiap kami. Dan kami mau buka hati kami, menyiapkan hati kami Tuhan, untuk Engkau bentuk, untuk Engkau bangun Tuhan. Biarlah hati ini boleh menjadi dasar Tuhan, yang kokoh, untuk firman yang akan ditabur nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pimpin ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata, penyertaan-Mu nyata, dan ada sukacita bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita masih mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian, semua dari-Mu. Karena apa yang sudah kita miliki, apa yang ada pada saat ini, semua daripada Tuhan. Dan semua kita persembahkan untuk Tuhan. Bila ku pandang cakrawala, lukisan karya-Mu, ku hanya bisa tersungkur dan puji sembah-Mu. Bila ku ingat perbuatan-Mu di dalam hidupku, ku hanya bisa bersyukur, muliakan nama-Mu. Bila ku pandang cakrawala, lukisan karya-Mu, ku hanya bisa tersungkur dan puji sembah-Mu. Bila ku ingat perbuatan-Mu di dalam hidupku, ku hanya bisa bersyukur, muliakan nama-Mu. Dan hanya untuk-Mu, semua oleh-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu sempurna dalam hidupku. Kaulah Tuhan yang setia, mulialah nama-Mu. Dan hanya untuk-Mu, semua oleh-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu sempurna dalam hidupku. Kaulah Tuhan yang setia, mulialah nama-Mu. Bila ku pandang cakrawala, lukisan karya-Mu, ku hanya bisa tersungkur dan puji sembah-Mu. Bila ku ingat perbuatan-Mu di dalam hidupku, ku hanya bisa bersyukur, muliakan nama-Mu. Semua dari-Mu dan hanya untuk-Mu, semua oleh-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu sempurna dalam hidupku. Kaulah Tuhan yang setia, mulialah nama-Mu. Semua dari-Mu, semua dari-Mu dan hanya untuk-Mu, semua oleh-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terima
Ya Tuhan, semua dari-Mu Tuhan. Hanya untuk-Mu kami persembahkan Tuhan, pujian, penyembahan kami Tuhan. Yang terbaik kami berikan Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Kami bergantung kepada Engkau Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Engkaulah harta kami yang terindah Tuhan. Engkaulah kemuliaan bagi kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Katakan dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Katakan Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Sekarang kita naikkan pujian ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Ya Tuhan, Engkaulah permata hati kami. Dunia tak dapat tidak ada yang bisa menggantikan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu tercurah bagi kami semua Tuhan, menjadikan kami indah Tuhan di hadapan Engkau Tuhan, dan semakin indah bagi. Sekali lagi kata Yesus, Engkaulah permata hati kami Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Saudara diberkati dengan pujian penyembahan. Terima kasih untuk hambanya Pak Sutarmin yang telah membawa kita ke dalam pembacaan firman Tuhan, bahkan perenungan. Namun sebelum menjauh saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih, kami bersyukur, biarlah pujian kami, syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu dan Engkau bersuka cita dengan apa yang kami buat. Sebab kami diciptakan untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Sebab itu sebentar kami juga rindu ya Roh Kudus, Engkau menuntun hamba-Mu bahkan umat-Mu untuk kami menjadi pelaku firman. Dan biarlah Engkau Roh Kudus bekerja untuk menguatkan kami, untuk kami melakukan segala firman yang telah kami dengar. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Baik, salam saudaraku yang di rumah, saudaraku yang di gedung, puji Tuhan, haleluya. Saudara, hari ini kita mau bicara tentang bekerja dengan cinta. Nah, kata cinta ini sangat dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, kata cinta ini paling enak didengar. Ya, saudaraku, paling enak didengar. Oleh sebab itu, kita akan belajar dari Yakub, seorang penipu, tetapi dia bisa bekerja dengan cinta. Nah, nanti kita belajar dari nama Yakub, bagaimana bekerja dengan cinta. Nah, pembacaan kali ini, perenungan hari ini kita akan terambil dari Kejadian 29 sampai 30 pasal ya. Jadi panjang, kita nggak perlu pembacaan Alkitab ya. Tapi nanti ayat demi ayat akan kita bahas bersama-sama. Baik saudaraku, saya mulai dulu. Kata bekerja itu bukan hanya berarti bekerja bukan hanya sebagai karyawan atau pengusaha. Tetapi bekerja di sini yang saya maksud adalah itu ya seorang ibu yang bertanggung jawab untuk keluarganya, seorang ayah yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya, atau bagaimana seorang yang bersekolah, berstudi bertanggung jawab untuk studinya. Bahkan juga bagi kita sebagai seorang hamba, kita juga melayani. Jadi kata bekerja itu bukan sempit hanya bekerja di kantor ya, tetapi kata bekerja di sini lebih luas. Seperti tadi saya katakan bahwa bisa juga untuk ibu rumah tangga, tetapi juga untuk mereka yang studi, dan juga untuk mereka yang melayani. Baik saudaraku, tanpa panjang lebar saya mulai dulu dengan sebuah pendahuluan. Ada banyak orang yang sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi tidak ada hasilnya. Ya, ada orang yang bekerja dengan giat bertahun-tahun, tetapi ketika dia mulai lihat apa yang dikerjakannya tidak menghasilkan apa-apa. Sedih, pedih dan saudaraku. Dan kedua, ada orang yang bekerja dengan tujuan yang salah. Dia bekerja supaya A, dia bekerja supaya anaknya B, dia bekerja supaya C. Banyak sekali orang yang bekerja karena tujuan yang salah. Dia bekerja karena disuruh papanya. Dia dikerja karena rumah tangganya mungkin berantakan. Dia bekerja karena mungkin di rumah sudah mulai perang saudara. Ada banyak orang bekerja dengan tujuan yang salah. Tetapi ada juga orang bekerja tanpa tujuan. Ini yang salah lagi. Orang bekerja tanpa tujuan. Ngapain kamu kerja di sini? Ya, kerja aja. Daripada di rumah ngapain? Nah, ada orang banyak bekerja tanpa tujuan. Nah, kita ini sampai yang mana? Yang bekerja tak menghasilkan? Bekerja atau dengan tujuan yang salah? Atau bekerja nggak ada tujuan? Nah, hari ini kita mau merenungkan bagaimana sih bekerja supaya kita menghasilkan? Bagaimana bekerja supaya punya tujuan? Bagaimana bekerja supaya tujuannya benar? Maka oleh sebab itu kita mau renungkan bagaimana bekerja dengan cinta. Nah, oleh sebab itu ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab hari ini. Ciri bekerja dengan cinta, ini menarik saudaraku. Bagaimana ciri orang yang bekerja dengan cinta? Nah, kalau saudaraku mulai buka Kejadian 30 ayat 26. Kejadian 30 ayat 26 ya saudaraku. Di sini dikatakan berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa kerasnya aku bekerja kepadamu.
Jadi orang yang bekerja dengan cinta itu yang pertama adalah dia bekerja keras. Sama seperti Yakub bekerja. Dikatakan di situ ayat 26 kan jelas. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu. Supaya aku pulang sebab engkau tahu betapa kerasnya aku bekerja kepadamu. Kalau saudara baca itu jelas. Setiap orang yang bekerja dengan cinta, pasti dia bekerja keras. Pasti dia bekerja keras saudaraku. Seperti kitab Kolose katakan, Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya ada di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang ke-24, upahnya adalah apa katanya nih Pak? Ya, kita lihat. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagi kamu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jelas sekali Tuhan ingin mengatakan kepada kita, kalau kamu bekerja keras tapi kamu tidak dihargai oleh bosmu, aku yang akan menghargai kamu. Kalau kamu jadi menjadi karyawan yang tertib, jadi kalau kamu karyawan yang berdoa untuk perusahaan, kalau bos nggak bisa bayar lebih, aku yang akan membayar lebih. Karena memang Tuhan yang bertanggung jawab tentang upah kita. Selama kita bekerja untuk Tuhan, selama kita bekerjakan untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk semua upah kita. Oleh sebab itu, saudara jangan bekerja untuk bos. Karena kalau bekerja untuk bos kita adalah manusia. Yang belum tentu benar, yang belum tentu bisa memuaskan keinginan kita, yang belum tentu mengerti kita. Tetapi Tuhan, Dia paling mengerti kita semua. Yang kedua saudaraku, mari kita buka Kejadian 30 ayat 30. Kejadian 30 ayat 30 saya membacakan untuk saudara demikian. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Artinya apa? Orang yang bekerja dengan cinta itu menghasilkan buah. Seperti tadi pendahuluan, orang bekerja bertahun-tahun kok gak ada hasilnya. Berarti dia belum bekerja dengan cinta. Dia belum mengasihi tempat di mana dia bekerja. Dia hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan perutnya saja. Tetapi orang yang bekerja dengan cinta, pasti dia menghasilkan sesuatu. Sama seperti Yakub. Waktu mulai dia kerja di Laban mulai diberkati berlimpah-limpah. Dia menghasilkan segala sesuatu hasil kerja kerasnya tangan dari Yakub. Makanya oleh sebab itu, orang yang bekerja dengan cinta pasti berbuah. Amin. Sama seperti saudaraku 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dan jerih payahmu tidak sia-sia. Maka saya katakan kepada saudara hari ini, bahwa ketika saudara bekerja dan saudara itu menjadikan sebuah pelayanan, saudara sedang membuat sesuatu untuk Tuhan. Saudara sedang membuat mesbah di tempat kerja saudara ketika saudara datang dan berdoa. Banyak orang yang salah tentang bekerja, sebab dia hanya untuk mendapatkan upah. Sehingga dia tidak pernah berpikir bagaimana perusahaan ini maju. Tidak pernah berpikir bagaimana berdoa untuk perusahaan ini. Berdoa untuk para pemiliknya, berdoa untuk para pemimpinnya di situ. Tetapi orang yang mencintai pasti melakukan hal itu. Apalagi kalau dia mengandalkan Tuhan. Luar biasa. Saudara mungkin bukan bos. Saudara mungkin bukan pemimpin. Saudara mungkin bukan salah satu pemimpin situ. Mungkin saudara adalah cleaning service. Tapi jika saudara bersungguh-sungguh berdoa untuk perusahaan itu, kita nggak pernah tahu suatu hari Tuhan angkat kita. Sebab tidak ada yang mustahil yang bisa Tuhan lakukan untuk kita. Tidak dan tidak mungkin. Semua mungkin. Saya punya cerita banyak saudaraku bagaimana orang yang tak dipandang hari ini. Jangan lupa saudaraku, Israel itu tak dipandang sebab dia budak. Tetapi hari ini dia menjadi berkat bagi bangsa dan dunia ini. Dari budak menjadi berkat. Apalagi kita yang dianggapnya sebagai anak. Sebab kita bukan budak. Kita adalah anak dan kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Kita lebih. Sebab itu sadarilah ini.
Tetapi yang menarik juga Amsal 22 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang hina. Saya ulang sekali lagi, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Dia di hadapan raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang hina. Luar biasa. Saudaraku, teruslah bekerja dengan cinta. Yang ketiga, yang tidak kalah menarik saudaraku sekalian. Kalau kita buka Kejadian 30 ayat 27 dan 30 dikatakan demikian. Kejadian 30 ayat 27, firman Tuhan berkata begini. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapatkan kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Ayat 30, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Luar biasa. Yang ketiga adalah setiap orang yang bekerja dengan cinta pasti menjadi berkat. Sebab kenapa? Waktu dia menjadi cleaning service di dalam sebuah perusahaan, ketika dia bekerja dengan cinta, orang akan bilang gini, ini orang kok sukacita banget ya. Padahal ini cleaning service loh. Padahal dia karyawan yang terendah loh. Tetapi kenapa sukacitanya kok selalu penuh? Akhirnya orang mulai bertanya, kenapa kamu cleaning service aja kok kerjanya semangat sekali, dia bilang. Ketika orang mulai tanya kepada dia, dia jawab, karena aku melakukannya untuk Tuhan. Maka semua orang akan kaget, itu nilai yang tinggi sekali. Sebab saudara tidak akan pernah menemukan kebenaran ini selain di firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan, tidak ada kebenaran lain yang sanggup menandingi firman Tuhan ini. Sebab jika seorang cleaning service bisa mengatakan ini, aku melakukannya untuk Tuhan. Orang semua akan geleng kepala. Betapa tingginya nilai hidupmu. Apalagi kita, sebagai pemimpin, sebagai kepala perusahaan, atau mungkin kita owner perusahaan. Jika kita berkata kepada karyawan kita, bos, kok bos baik banget, saya ini udah jahat bos. Bos saya udah sering gini. Karena aku melakukannya untuk Tuhan. Betapa indahnya hidup kita, demikian saudaraku. Roma 8:28 yang sering kita baca. Kita tahu bahwa sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jika saudara memang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dimanapun ditempatkannya saudara akan menjadi berkat. Dimanapun. Harus punya iman seperti Abraham. Silakan Lot, kamu pilih yang mana aja. Lot pilih tempat yang basah. Abraham tempat yang kering. Tetapi kemanapun Abraham pergi, Tuhan memberkati. Begitulah orang yang bekerja dengan cinta. Yang terakhir saudaraku, mari kita buka lagi sekali Kejadian 30 ayat 30. Saya akan untuk membacakan untuk saudara. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Ayat 30 mengatakan bahwa setiap orang yang bekerja dengan cinta, bukan hanya bekerja keras, bukan hanya berbuah, bukan hanya menjadi berkat, tetapi hidupnya diberkati Tuhan. Setiap orang yang bekerja dengan cinta, itu salah satu ciri Tuhan Yesus. Bagaimana dia melayani dengan cinta, bagaimana dia mengasihi orang yang berdosa dengan cinta, bagaimana dia menyembuhkan orang dengan cinta, bagaimana dia melihat orang berdosa dengan cinta. Jika kita saudaraku melakukan itu, bekerja dengan cinta, melayani dengan cinta, menjadi pemimpin karena cinta, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ingat itu saudaraku. Saudara boleh bangun pagi-pagi, tidur jauh-jauh malam. Tetapi orang memberikan berkatnya pada waktu mereka tidur.
Percumalah saudara bangun pagi-pagi, tidur jauh-jauh malam. Sebab Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Sebab untuk tidur tidak mudah Bapak Ibu Saudara kan. Sebab saudara boleh bisa beli ranjang yang mahal. Tetapi tidur hanyalah anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ada 4 poin. Bekerja dengan cinta. Yang pertama, dia pasti bekerja keras. Yang kedua, dia pasti berbuah. Yang ketiga, dia pasti menjadi berkat. Dan yang keempat, dia diberkati Tuhan. Sudah dia diberkati, tapi dia juga diberkati oleh Tuhan. Sebab itu, jika saudara, makanya kalau saya doa berkat, ingat kalimatnya selalu saya bangunkan. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dalam kehidupanmu sehari-hari. Banyak orang, terimalah berkat Tuhan, udah terima sendiri. Egois dia. Dia gak mau memberkati orang lain. Siapa yang menjadi berkat? Bapak Ibu Saudara di rumah, siap menjadi berkat? Haleluya, yang di gedung begitu bersemangat sekali ingin jadi berkat. Sebab itu, jika saudara ingin diberkati dan ingin menjadi berkat, bekerjalah, melayanilah dengan cinta. Amin? Mari kita tundukkan kepala saudaraku sekalian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dan kami siap seperti Yakub yang melakukan bekerja dengan penuh cinta. Karena rasa cintanya dia kepada Rahel. Karena rasa cintanya dia kepada masa depannya. Dia akhirnya melakukan semua. Walaupun dia ditipu oleh Laban selama 7 tahun. Tapi dia tetap melakukannya karena cinta. Oleh sebab itu Laban begitu diberkati Tuhan. Karena ada Yakub yang telah menjadi berkat, yang telah diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami pun rindu seperti Yakub yang bekerja dengan cinta. Dan kami rindu hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman pada siang hari ini. Kiranya firman yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat untuk kita semua dan boleh menguatkan kita semua. Dan kita juga berharap setiap firman yang sudah kita terima boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bangkit diri, kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan pujian, Tuhan tak pernah gagal. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Waktu dan tempat saya silakan pada Pendeta Cakra untuk doa berkat. Amin. Kami percaya Tuhan Kau tak pernah gagal. Sebab Engkau Tuhan kami yang selalu mengatur dan menjagai seluruh jagat raya ini. Sebab itu kami punya Tuhan yang besar. Sebab itu kami bersandar kepadamu hari ini Tuhan. Dan kami mau berseru kepadamu. Kami mau memohon belas kasihan-Mu kepada manusia yang terbatas ini. Sebab itu kami mohon ya Bapa, berkatilah bangsa Indonesia yang kami cintai. Di mana kami lahir dan di mana mungkin kami akan mati di tempat ini, di negeri ini. Sebab itu kami berdoa untuk pemerintahan Pak Jokowi,
Pak Ma'ruf Amin dan seluruh jajarannya. Engkau memberikan hikmat bagi mereka. Kami bersyukur Tuhan, segala pandemik ataupun orang yang terkena COVID mulai menurun. Kami bersyukur untuk segala kebaikan. Dan Engkau terus akan bekerja bagi setiap para perawat, orang-orang yang di lini depan. Untuk mereka terus bekerja keras. Dan mereka terus Engkau sertai bagi setiap apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan sekali lagi untuk seluruh kepala-kepala daerah. Biar mereka bertanggung jawab dan mereka terus Tuhan memiliki hati untuk benar-benar peduli kepada seluruh umat ataupun seluruh rakyat yang Tuhan percayakan bagi mereka. Dan mereka benar-benar bersungguh-sungguh untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan mengambil bagian. Juga Tuhan untuk berdoa berseru kepadamu. Untuk mendukung pemerintah ini. Untuk kami percaya bahwa Tuhan memilih pemerintah ini. Karena Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, gereja demi gereja Tuhan dimanapun berada. Kami bergandengan tangan dan kami berseru kepadamu. Tuhan yang sanggup melakukan melebihi apapun juga. Terima kasih Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami sekali lagi. Berkatilah bangsa ini. Pulihkanlah bangsa ini. Sembuhkanlah setiap orang yang sakit di tempat ini dan di bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-Mu Siloam Tuhan. Kami bersyukur untuk para pemimpin gereja-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam semua pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya Engkau turut campur tangan dan Engkau melihat Bapa. Engkau pasti merancangkan yang terbaik bagi kami. Sebab Engkau Tuhan, manusia merancangkan yang jahat. Tetapi Tuhan kami merancangkan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin. Tuhan berkati dari keluarga Pak Bastin dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga Pak Eko dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga Pak Sam dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga Pak Ahai dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga Pak Re dalam nama Tuhan Yesus. Dan keluarga hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kami supaya kami cakap dalam memimpin ini Tuhan. Supaya kami bertanggung jawab dengan seluruh hati Tuhan. Dan kami rindu hati Tuhan ada di tempat ini. Dan umat-Mu menyadari betul betapa hati hamba-Mu dan hati pemimpin benar-benar berpaut pada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Koayung Tuhan. Kami berdoa untuk Patri Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Jimmy ya Bapak. Bu Vera Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah mereka dalam semua pergumulan mereka ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Deo Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga juga Tuhan. Untuk anak-anak muda seperti Deo Bapak. Seperti Yohana. Seperti Pia, seperti keluarga dari Mawar, keluarga dari Yohanes. Engkau melawat mereka Tuhan. Kau berkati juga Julius, berkati juga Tuhan. Ada Gwen, Giselle juga Tuhan tolong ya Bapak. Ada Nico, ada Kenat. Tuhan menolong juga mereka. Berkati juga Tuhan Ruben, Putri Ivan juga Tuhan tolong dalam nama Tuhan. Lydia juga Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak muda-Mu Tuhan supaya bergerak dan bergerak ya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Perdi Tuhan. Pernyataan-Mu sempurna untuk mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan keluarga demi keluarga Bapa. Kami berdoa untuk Ciani. Berkati juga Tuhan untuk Niki, untuk Niko. Tuhan memberkati mereka. Berkati juga keluarga dari Praniko Tuhan. Pak Deden ya Tuhan. Engkau lawat mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Oki. Kami berdoa juga keluarga Pak Freddy. Tuhan tolong mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Engkau menolong juga Tuhan. Untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam kesulitan ya Bapak. Untuk Kau Fungsan dan kedua anaknya Tuhan. Kenny dan Stephen, Engkau melawat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau lawatlah mereka. Pak Yanto dalam berbagai pergumulan yang sedang dialaminya. Engkau beri kekuatan, penjagaan. Roh Allah menjagai rumahnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai juga Tuhan. Pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih untuk setiap pribadi. Berdoa untuk Pak Yosa juga Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, Kau yang menolong. Ya Pak Olvi juga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang melawat mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menolong setiap umat Tuhan. Yang dalam berbagai pergumulan dalam bisnis mereka. Yang susah hari ini Tuhan. Yang belum bekerja Bapak, Engkau berikan pekerjaan Bapak. Yang rumah tangganya sedang porak-poranda, Tuhan tolong pulihkan keluarga demi keluarga ya Bapak. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Bang Asa Tuhan. Kami berdoa untuk
Kodarno, Tuhan kami berdoa untuk Pak Daniel, berdoa untuk Paulus. Tuhan melawat mereka, berkati juga Evi ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu atas mereka Tuhan. Selagi kami bawa mereka dalam tangan-Mu, Engkau yang bekerja melawat dan memberkati hidup mereka ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam semua apa yang mereka kerjakan biar Tuhan buat berhasil semua. Terima kasih Bapa, di penghujung dari doa ini kami bersandarkan penuh kepadamu dengan segala sesuatu yang tidak kami tahu. Kami nggak pernah tahu COVID sampai kapan, tapi kami yang tahu adalah Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, akhirnya seluruh umat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, mari bangkit berdiri. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh yang Kudus yang akan menyertai, memberikan kekuatan menghibur saudara. Terimalah ketiga berkat ini dan jadilah berkat dalam kehidupanmu sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.